Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilaswatun Hasanah dengan NIM 52023122234 dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam akan menyampaikan materi edukasi mengenai pendidikan politik untuk menjadi warga negara digital yang baik. Dengan judul materi yaitu upaya dalam menghadapi tantangan ketahanan nasional dan bela negara di era digitalisasi. Yang pertama, latar belakang. Ketahanan nasional dan bela negara di era digitalisasi saat ini menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Mempertahankan serta memperkuat ketahanan nasional dan bela negara di era digitalisasi saat ini tentunya memerlukan kerjasama yang baik dari seluruh warga negara, khususnya peran anak muda yang saat ini sudah memasuki era digitalisasi sangatlah penting. Untuk itu, diperlukan edukasi pendidikan politik berbasis digital agar menciptakan warga negara digital yang baik. Selanjutnya, peran ketahanan nasional dan bela negara di era digitalisasi. Di era digitalisasi saat ini, ketahanan nasional dan bela negara memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya, yang pertama ketahanan nasional yaitu 1. Keamanan siber. Ketahanan nasional saat ini harus meliputi perlindungan terhadap serangan siber yang dapat mengancam infrastruktur penting, sistem ketahanan nasional, dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, pengelolaan informasi. Meningkatnya jumlah dan kompleksitas serangan siber memerlukan upaya untuk melindungi data sensitif, informasi pemerintah, dan strategi nasional dari pencurian atau manipulasi. 3. Keamanan teknologi. Perlindungan terhadap teknologi kunci seperti teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur kritis seperti listrik, air, dan transportasi yang semuanya terhubung dalam jaringan digital. Kemudian bela negara, yaitu yang pertama kewaspadaan dan pendidikan. Masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman tentang ancaman digital serta cara melindungi diri dan negara dari serangan siber. Yang kedua, partisipasi aktif. Menggalakkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung kebijakan dan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan siber nasional. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Melatih dan mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi serangan siber serta mengembangkan kemampuan untuk merespon dengan cepat dan efektif. Ketahanan nasional dan bela negara di era digitalisasi tidak hanya mengandalkan kekuatan militer konvensional, tetapi juga memerlukan strategi baru dalam memitigasi risiko dari dunia digital yang semakin terinterkoneksi. Keduanya berperan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dalam konteks yang lebih luas, termasuk di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Selanjutnya, urgensi ketahanan nasional dan bela negara di era digitalisasi. Urgensi ketahanan nasional dan kewajiban bela negara menjadi sangat penting karena adanya berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat digital. Berikut ini ada penjelasan mengenai urgensi dan kewajiban keduanya. Yang pertama, ketahanan nasional, yaitu 1. Keamanan siber. Ancaman serangan siber terus meningkat, baik dari negara-negara asing, kelompok teroris, maupun peretas individu yang dapat mengancam infrastruktur kritis seperti listrik, air, dan transportasi. Yang kedua, proteksi data dan informasi. Data sensitif pemerintah, militer, dan warga negara harus dilindungi dari pencurian, manipulasi, atau kebocoran yang dapat merusak kepentingan nasional dan kepercayaan publik. Yang ketiga, keamanan jaringan komunikasi. Ketersediaan dan integritas komunikasi dalam jaringan nasional dan militer perlu dijaga agar tidak terganggu oleh serangan siber yang dapat menghalangi operasi koordinasi. Kemudian, kewajiban bela negara, yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Masyarakat perlu dididik mengenai ancaman digital dan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga keamanan nasional, baik dengan cara melaporkan kegiatan mencurigakan maupun meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan siber. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Masyarakat juga perlu dilatih untuk memahami
dan menghadapi resiko digital serta membangun kemampuan untuk merespon serangan siber, misalnya melalui program pelatihan keamanan informasi dan teknologi. Di tengah kemajuan teknologi yang cepat, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi kedaulatan digital dan kepentingan nasional secara menyeluruh. Ketahanan nasional dan bela negara dalam konteks digitalisasi tidak hanya tentang pelindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap informasi, data, dan infrastruktur yang menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, menjaga ketahanan dan kewaspadaan digital merupakan tugas yang tak terpisahkan dari setiap warga negara dalam mendukung stabilitas dan keamanan negara. Selanjutnya, tantangan ketahanan nasional dan bela negara di era digitalisasi. Mempertahankan ketahanan nasional menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan unik. Di antaranya, yaitu yang pertama, serangan siber yang beragam. Ancaman serangan siber dapat berasal dari berbagai pihak, seperti negara asing, kelompok teroris, peretas individu, dan bahkan insider threats. Serangan ini dapat menyasar infrastruktur kritis, data sensitif, atau memanipulasi informasi untuk tujuan politik atau ekonomi. Yang kedua, kompleksitas infrastruktur digital. Dengan semakin terhubungnya infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, air, dan transportasi ke internet, resiko terhadap gangguan dan sabotase semakin meningkat. Hal ini memerlukan perlindungan yang kuat terhadap segala jenis serangan siber. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan keterampilan. Tidak semua negara memiliki sumber daya yang memadai dalam hal keamanan siber. Kurangnya tenaga ahli keamanan siber yang berkualifikasi dan kurangnya anggaran untuk mengembangkan infrastruktur keamanan menjadi tantangan tersendiri. Yang keempat, kecepatan perkembangan teknologi. Teknologi berubah dengan cepat dan serangan siber terus berkembang. Untuk mengatasi perlindungan yang ada, hal ini memerlukan adaptasi dan inovasi konstan dalam strategi keamanan nasional. Adapun solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut ialah yang pertama, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelatihan keamanan siber yang meluas bagi personel pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Yang kedua, kolaborasi internasional. Kerjasama antar negara untuk membangun kerangka kerja keamanan siber global dan berbagi informasi mengenai ancaman yang terdeteksi. Yang ketiga, penguatan hukum dan kebijakan. Mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat terkait dengan pelindungan data dan infrastruktur kritis, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Yang keempat, penggunaan teknologi lanjutan. Menerapkan teknologi kecerdasan buatan, analisis besar data, dan teknologi keamanan tinggi lainnya untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons serangan siber dengan lebih efektif. Yang kelima, investasi dalam keamanan siber. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam keamanan siber, termasuk pengembangan kapasitas lokal, riset, dan pengembangan, serta pembangunan infrastruktur keamanan yang tangguh. Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif dan holistik, negara-negara yang dapat memperkuat ketahanan nasional mereka di era digitalisasi dan melindungi kepentingan nasional serta keamanan masyarakat secara efektif. Selanjutnya, mewujudkan warga negara digital yang baik. Menjadi warga negara digital yang baik di era digitalisasi melibatkan pemahaman, partisipasi aktif, dan sikap tanggung jawab terhadap gangguan teknologi serta kontribusi terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa cara untuk menjadi warga negara yang baik di era digitalisasi. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran digital. Tingkatkan pemahaman tentang teknologi digital, risiko siber, dan cara-cara untuk melindungi diri sendiri serta informasi pribadi dari ancaman online. Ikuti kursus atau pelatihan keamanan siber jika diperlukan. Yang kedua, etika penggunaan teknologi.
Gunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Jangan menyebarkan informasi palsu atau berkontribusi pada penyebaran konten yang merugikan atau berbahaya bagi orang lain. Yang ketiga, perlindungan data pribadi. Memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Pastikan untuk menggunakan pengaturan privasi yang tepat di platform sosial media dan layanan online. Hindari memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak terpercaya. Yang keempat, partisipasi dalam keamanan siber. Laporkan aktivitas mencurigakan atau serangan siber kepada otoritas yang berwenang. Saling mengingatkan sesama pengguna internet tentang ancaman yang mungkin dihadapi. Yang kelima, pendidikan kritis dan berpikir kritis. Kembangkan kemampuan untuk menilai informasi secara kritis, terutama di era digital, dapat dengan mudah tersebar luas dan dapat dimanipulasi. Jangan mudah percaya pada berita palsu atau informasi yang tidak terverifikasi. 6. Kolaborasi dan kontribusi positif. Gunakan teknologi untuk berkolaborasi dengan orang lain, membangun komunitas online yang positif, dan berpartisipasi dalam proyek-proyek yang meningkatkan kualitas hidup bersama. Yang ketujuh, hormati hukum dan kebijakan. Patuhi aturan dan regulasi yang berlaku terkait penggunaan teknologi dan internet. Hindari tindakan ilegal seperti peretasan atau pencurian identitas online. Yang kedelapan, membantu masyarakat digital. Bantu mereka yang kurang akses atau tidak terampil dalam penggunaan teknologi dengan cara mendukung program-program literasi digital atau menyediakan bantuan teknologi kepada mereka yang membutuhkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang beradab dan aman di era digitalisasi yang semakin maju. Terakhir, yaitu kesimpulannya, sebagai warga negara, kita harus mempertahankan ketahanan nasional dan menyadari akan pentingnya kewajiban bela negara di era digitalisasi agar dapat menghadapi berbagai ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dalam negeri yang dapat menurunkan stabilitas keamanan negara dengan menjadi warga negara digital yang baik. Adanya pendidikan politik berbasis digital diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang saat ini tidak lepas dari dunia digital. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.